lupa direkord tadi. Yang kedua, Bendahara Miko Andi Ava, sekretaris saya sendiri Pahlawan Arfianto, dan ada Badan Pengurus Fungsional yang sekarang komunikasi dan pemasaran itu dikepalai oleh Mas Astron Trinanda. Jadi badan fungsional ini kita buat karena untuk mengurangi badan pengurus yang berada di dalam akta notaris, supaya ketika kita itu harus menandatangani suatu kerjasama dengan pihak ketiga, tidak perlu banyak orang yang dimintakan tanda tangan. Gitu. Makanya ada badan pengurus fungsional ini. Dan di dalam badan pengurus fungsional itu ada 3 fungsi. Selain komunikasi dan pemasaran tadi Mas Astron, ada juga investasi dan asuransi dan juga pengembangan usaha. Nah, 2 badan fungsional ini dirangkap oleh badan pengurus yang ada di dalam akta. Gitu. Dan seperti yang teman-teman ketahui, badan pengawas daripada koperasi kita adalah badan pengurus Asosiasi Pilot Garuda, ya, sebagai grup atau mother company kita gitu di atas teman-teman. Oke, jadi yang ditunjuk sebagai pengawas itu sesuai anggaran rumah tangga adalah Presiden, Wakil Presiden APG, dan juga Direktur dari Corporate Affairs gitu. Nah, nanti sebenarnya situasi terakhir di kepengurusan APG seperti yang teman-teman ketahui akan mempengaruhi badan pengawas di koperasi, ya. Tapi mari kita tunggu apa yang akan terjadi di Musang dan di rapat anggota minggu depan tentang badan pengawas ini bagi koperasi dan kalau bagi APG jadi badan kepengurusan, ya. Gitu. Karena nanti kita akan ikut dan akan menyesuaikan apakah akan ada pergantian pengawas atau tidak. Gitu. Tapi itu bukan tujuan kita mengadakan sharing session, ini hanya update yang terjadi terhadap struktur organisasi di koperasi. Oke, agenda kita di pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa on time tepat waktu. Ya. Nomor 1 adalah penjelasan manfaat program kesehatan oleh konsultan PT Drisa Neda. Nanti juga ada update investasi dana program kesehatan, dan juga kita akan ngomongin mengenai keanggotaan pensiunan Garuda dan simpanannya atau dengan dana yang diinvestasikan di dalam koperasi. Nah, di sini sudah hadir sebagai perwakilan dari PT Drisa Neda. Bisa buka mic, saya mau, kalau ada nanti yang mau di-share, saya akan open share host-nya nih. Siapa di sini? Ya, pagi. Belum. Cap. Saya dengan Ya. ini saya sharing sama Aryo juga dari Drisa. Nah, untuk materinya dari saya atau dari Cap? Tadi saya udah email. Iya, dari Mbak ya? aja. Ini saya share ininya ya, apa? Saya share sebentar. Saya share untuk jadi host ya. Iya, Kak. Iya. Mana sih? Iya, udah silakan. Pakai punyanya Aryo Suryono tadi. Silakan kalau mau dimulai. Iya. Ini udah kelar. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Ini udah muncul ya, Cap? Belum. Belum ya. Ya, udah silakan. Ya. Selamat pagi, Cap semuanya. Saya dengan Nining dari Drisa. Saya akan menyampaikan mengenai program jaminan kesehatan untuk karyawan dan keluarga koperasi andalan penerbang Garuda. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung aja, atau mungkin mau sharing pengalaman-pengalaman selama menggunakan asuransi kesehatan.
Ya, untuk ketentuan khususnya di sini peserta adalah pegawai, pasangan yang sah, dan maksimal 3 anak. Untuk anak sendiri dijamin sejak 0 hari sampai usia 25 tahun selama belum menikah atau masih menjadi tanggungan keluarga. Nah, untuk peserta dewasanya ini dijamin sampai dengan usia 75 tahun. Nah, manfaat yang diberikan adalah rawat inap, rawat jalan, dan rawat gigi. Nah, periode polisnya sendiri dimulai sejak 10 April 2021 sampai nanti 9 April, selama 1 tahun, nanti diperbaharui setiap tahunnya. Dan saat ini, sebagai asuransi penjaminnya adalah asuransi Sinarmas SIG. Kita masuk ke manfaat rawat inap. Di sini untuk biaya kamar rawat inap per harinya adalah Rp1.950.000. Lalu ada kamar semi ICU atau kamar isolasi, sama juga dengan kamar ICU itu per harinya Rp2.750.000. Lalu ada kunjungan dokter di sini 750 per kejadian perawat inap. Lalu ada konsultasi dokter spesialis. Konsultasi dokter spesialis ini adalah dokter rujukan, misalkan kita dirawat karena tipes, tapi kemudian selama perawatan ada keluhan di telinga, misalkan telinganya sakit, lalu kemudian dokter yang merawat kita merujuk untuk supaya diperiksa ke dokter spesialis THT. Misalkan, nah itu nanti biayanya di cover di konsultasi dokter spesialis poin nomor 5. Lalu kemudian ada biaya aneka perawatan rumah sakit. Ini manfaat yang pasti akan digunakan saat kita dirawat inap, karena di sini meliputi biaya obat, infus, pemeriksaan lab, sampai biaya administrasi. Ya. Totalnya adalah 37 juta per rawat inap. Lalu kemudian ada pembedahan. Pembedahan ini termasuk kamar operasi dan biaya anestesi. Lalu dibagi menjadi 4 kategori, kompleks, besar, sedang, dan kecil. Nah, kategori-kategori ini sudah ditentukan oleh asuransi, mana yang termasuk kompleks, mana yang termasuk besar, sedang, dan kecil. Lalu kemudian di sini ada perawatan darurat tanpa opname akibat sakit dan kecelakaan, termasuk kondisi darurat. Contohnya misalkan, ini kondisinya tidak harus saat jam kerja ya, tapi 24 jam, misalkan di rumah jatuh, terpleset, mengakibatkan luka, pendarahan, harus segera dilakukan perawatan. Nah itu walaupun sifatnya rawat jalan, tapi bisa dijamin di benefit rawat inap dengan adanya berita acara atau keterangan bahwa memang terjadi kecelakaan. Atau kondisi sakit, misalkan panas tinggi sampai 39 derajat, muntah-muntah, harus dibawa ke UGD, harus dilakukan tindakan, nah itu bisa menggunakan limit manfaat ini. Jadi tidak memotong rawat jalannya, walaupun nanti pada akhirnya setelah observasi diperbolehkan pulang. Nah itu bisa dijamin di manfaat ini. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, apakah ada pertanyaan? Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung. Bisa angkat tangan juga ya di tengah-tengah presentasi, atau kalau sekarang nggak ada ya udah terusin aja Mas. Lanjut aja ya. Lalu kemudian ada perawat pribadi di rumah sakit, ini per maksimum 20 hari, limitnya 400.000. Jadi kita misalkan kondisinya memang harus ditunggu oleh perawat suster dan dirujuk oleh dokter selama kita dirawat di rumah sakit, nah itu dapat dijamin. Tapi hanya selama di rumah sakit aja. Misalkan nanti pulang tetap harus menggunakan perawat, itu tidak dapat dijamin. Ya. Jadi hanya saat di rumah sakit saja. Lalu ada ambulans, di sini dari tempat kejadian ke rumah sakit atau dari rumah sakit pertama mungkin dipindahkan karena ada alat yang tidak lengkap atau dirujuk memang ke rumah sakit lain, itu menggunakan ambulan bisa dijamin di manfaat ini 750.000 per
per kasus. Lalu kemudian ada biaya sebelum dan setelah rawat inap. Ini adalah sifatnya memang rawat jalan. Jadi sebelum kita rawat inap, biasanya jadi misalkan kita hari ini rawat jalan, kondisi panas, demam, hari kedua, hari ketiga tidak ada perubahan, ternyata kita ke dokter lagi, dirujuk untuk rawat inap. Nah, untuk perawatan rawat jalan yang tadi, itu bisa dijamin di biaya yang sebelum rawat inap ini, yang poin 11. Terus gimana kalau kemarin udah dipotong di benefit rawat jalan? Nah, itu bisa diinformasikan ke kami, supaya nanti postingannya itu dialihkan ke manfaat biaya sebelum rawat inap ini. Jadi manfaat rawat jalannya balik lagi. Jadi misalnya kemarin kepotong rawat jalan sebelum rawat inapnya sekitar 700.000 misalkan. Nah, ternyata ada rawat inap setelah itu. Nah, itu bisa diinformasikan kita supaya postingannya nanti di asuransi dipindahkan ke benefit biaya sebelum rawat inap. Lalu kemudian setelah rawat inap, biasanya kan kita ada kontrol ya ke dokter. Nah, itu nanti dijaminkan lagi di biaya yang poin 11 ini yang setelah rawat inap. Jadi nggak memotong rawat jalannya. Oke, lalu ada biaya tindakan medis sederhana. Ini pembedahan tapi tidak menginap. Jadi pembedahannya hanya 1-2 jam itu bisa pulang. Nah, itu bisa dijamin di benefit rawat inap walaupun tidak menginap. Oke ya. Nah, biasanya kadang di rumah sakit suka terjadi kendala, beberapa tuh pernah terjadi dianggapnya sebagai rawat jalan atau mengakibatkan saat proses pulangnya menjadi lama. Nah, sebaiknya kalau untuk tindakan medis sederhana ini biasanya kan terjadwal ya. Nah, itu dilaporkan ke kami dulu supaya kami pre-admission ke rumah sakit dengan asuransi berkoordinasi supaya nanti saat hari hanya itu tidak ada kendala, gitu ya. Karena kan biasanya kalau one day surgery ini pasti terjadwal. Lalu kemudian ada alat bantu yang ditanam, ini termasuk ring, stand, pen, screw, wire, dan IOL. Ini limitnya adalah per tahun. Lalu untuk kemoterapi dan hemodialisa, ini juga limitnya paket per tahun. Jadi untuk tindakan kemoterapi dan hemodialisa ini adalah limitnya paket, baik untuk rawat inap dan rawat jalan. Ya. Jadi kalau misalkan dirawat inap, benefitnya adalah di dalam paket tersebut sebesar 74 juta per tahun. Lalu ada operasi gigi geraham, limit pembedahan ya per tahun. Lalu cash plan BPJS untuk kamar perawatan. Jadi misalkan kita dirawat inap tapi mau pakai manfaat BPJS dulu nih. Pakai manfaat BPJS dulu, semua tercover. Nanti kita bisa klaim ke Sinarmas dengan melampirkan dokumen-dokumennya. Nanti kita akan mendapatkan penggantian secara reimbursement sebesar nilai kamar hak kita 1.950 dikalikan lama kita dirawat inap. Misalkan kita dirawat inapnya 7 hari, nanti 7 hari dikali 1.950 dalam bentuk reimbursement nanti diproses berupa dokumen-dokumen selama perawatan di rumah sakit tersebut. Lalu kemudian ada kongenital penyakit bawaan, ini umumnya di asuransi tidak di-cover, namun dengan Sinarmas ini bisa di-cover, namun memang manfaatnya berupa paket. Jadi misalkan diagnosanya adalah termasuk kongenital. Contoh yang terlihat itu, mohon maaf, seperti bibir sumbing, atau yang tidak kelihatan jantung bocor. Nah, itu masuk kategori penyakit bawaan, penggantiannya adalah paket per tahun sebesar 15 juta. Lalu hormonal, ini hormonal juga dijamin dalam manfaat rawat inap, termasuk manfaat rawat inap. Lalu kemudian untuk pengcoveran COVID, ini dijamin sebagai diagnosa biasa ya, jadi bila ada yang terdiagnosa COVID lalu harus dirawat inap, maka akan berlaku manfaat rawat inapnya, penggantiannya, seperti diagnosa lainnya. Lalu untuk manfaat penyakit kritis, ini juga sudah dijamin dalam manfaat rawat inap. Nah, batas manfaat per tahun ini tidak terbatas, maksudnya dalam 1 tahun polis ini, ya nauzubillah gitu ya, kalau misalkan sakit, itu tetap berlaku limit manfaat yang tadi, hanya untuk kasus yang sama atau diagnosa yang sama, itu ada masa tunggu selama 14 hari.
Jadi untuk memulihkan lagi, kalau diagnosanya sama, misalkan, mohon maaf, 7 hari, untuk pemulihannya 7 hari. Jadi contohnya di aneka perawatan ya, misalkan hari ini keluar perawatan karena tipes, kemudian keluar, hari kelima ternyata tipesnya belum sembuh banget nih, masuk lagi karena tipes. Nah, perawatan pertama, aneka perawatannya di 37 juta itu sudah terpakai 20 juta. Nah, hari kelima dia masuk lagi tipes, nah itu nanti karena masih belum melewati 7 hari dengan kasus yang sama, maka penggantiannya adalah sisa dari limit yang sudah terpakai. Jadi 37 juta dikurang 20, tinggal sisa 17 juta. Kalau dia dirawat lagi, menghabiskan 20 juta, maka akan terjadi ekses sebesar 3 jutaan. Nah, itu ditanggung oleh peserta sendiri. Tapi kalau udah lewat 7 hari, misalkan hari ke-9 ternyata tipesnya kambuh lagi, itu limitnya pulih lagi 37 juta. Jadi ada masa pemulihan untuk kasus diagnosa yang sama itu 7 hari. Nah, kalau kasusnya berbeda, misalkan habis tipes, hari kelima dia kecelakaan harus dirawat inap. Nah, itu benefitnya full lagi, tetap full 37 juta. Seperti itu. Oke. Nah, untuk santunan duka ini kalau terjadi meninggal dunia, untuk meninggal dunia peserta diberikan santunan duka sebesar 15 juta rupiah untuk ahli warisnya. Nah, ini untuk manfaat rawat inap. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Lanjut ya. Teman-teman, hanya ingetin aja Mbak Nining ini, dia yang menjadi point of contact kita di konsultan di Drisa, dan ketika ada masalah mengenai atau ingin mengklaim dan segala macam, point of contact-nya Mbak Nining. Jadi kalau teman-teman memiliki pengalaman atau mau cerita atau mau marah-marah, ya Mbak Nining ini. Bercanda, nggak marah-marah sih, maksudnya mau nanya kesulitan-kesulitan selama ini gitu. Inilah Mbak Nining. Terima kasih, lanjut kalau nggak ada pertanyaan. nomor kontaknya dikasih dong di sini. Iya, nanti ada Pak nomor-nomor yang bisa dihubungi. Ya, nanti kita posting di grup ya. Kemarin kan Kapten Danet juga sudah posting mengenai kontaknya Mbak Nining juga di situ. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini masih untuk term and condition rawat inap. Untuk toleransi kelas kamar, jadi misalkan hak kamar kita kan di 1.950.000. Ternyata pas kita datang ke rumah sakit, kamar yang 1.950.000 ini tidak tersedia. Jadi dia nggak ada. Jadi misalkan dari 1,5 dia langsung 2,5 juta. Jadi 1.950 nggak ada. Nah, gimana gitu kan? Kita bisa masuk yang ke 2,5 nggak bisa. Tapi ini ada batasannya, hanya diberikan sampai 3 hari. Karena kan toleransi ya. Jadi naik 1 tingkat di atas haknya selama 3 hari. Nah, gimana kalau ada? Misalkan ada nih 1.950, tapi penuh. Dari 1.950 langsung 3 juta misalkan naiknya. Boleh nggak kita masuk ke 3 juta? Boleh, tapi hanya selama 3 hari aja. Nah, hari keempat nanti kalau kita masih di kelas yang lebih tinggi, maka akan dikenakan selisih biaya kelas kamarnya pada hari keempat. Gitu. Sebaiknya sih saran kami, kalau memang sudah kosong kelas yang haknya atau yang di bawahnya, sebaiknya pindah. Karena apa? Untuk menghindari ekses yang lain-lainnya juga. Karena eksesnya itu nanti nggak hanya dihitung dari kamar. Jadi jangan nanti beranggapan cuma selisih kamarnya aja nih sekian, tidak hanya kamar, tapi nanti akan juga berlanjut dengan di biaya obat-obatannya, di kunjungan dokternya, itu juga akan bisa menjadi ekses. Ya. Lalu gimana kalau atas permintaan sendiri? Jadi misalkan 1.950-nya ada nih, tapi kok rasanya kurang nyaman ya, pengennya yang lebih tinggi lagi, misalkan di VIP gitu ya.
Nah, itu bisa diperbolehkan dan ini dapat juga dijaminkan secara cashless. Namun, untuk seluruh eksesnya nanti diselesaikan pada saat selesai perawatan. Ya. Oke, nah ini penjelasan yang tadi ya, ambulans, pembedahan gigi bungsu, penyakit turunan, ini sudah dijamin. Lalu untuk pimosis ini atas indikasi medis ya, tindakannya adalah sirkumsisi, itu untuk anak maksimal 10 tahun. Lalu untuk hernia ini dijamin tanpa batasan usia. Penyakit kongenital tadi dijamin. Lalu pap smear ini bisa dijamin, tapi harus ada indikasi medis. Jadi kalau atas keinginan sendiri mau cek pap smear itu tidak dapat dijamin karena jatuhnya preventif. Ya. Tapi kalau ada indikasi medis, ada rujukan dokter, ini bisa dijamin. Nah, endometriosis, kista, miom, ini bisa dijamin. Alat bantu tanam, tadi sudah dijelaskan, bisa dijamin. Vitamin, multivitamin, food supplement, ini bisa dijamin selama dirujuk oleh dokter dan berhubungan dengan diagnosa penyakitnya. Ini bisa dijamin. Ya, itu untuk rawat inap. Sebelum kita masuk ke rawat jalan, ada pertanyaan? Kita lanjut. Ya. Oke. Nah, untuk rawat jalan, ini mudah banget diingat. Kita cuma ingat limit per tahunnya aja di 7.750.000. Jadi untuk dokter umum, dokter spesialis, obat-obatan, pemeriksaan lab, fisioterapi, administrasi itu sesuai tagihan. Jadi mau dokter umumnya misalkan ke dokter umum yang 100.000 itu udah bisa dijamin. Dokter spesialis yang 500.000 misalkan itu bisa dijamin. Tinggal mengurangi limit tahunannya aja. Nah, untuk pemeriksaan lab pastinya harus ada rujukan dari dokter. Lalu fisioterapi juga harus ada rujukan dari dokter. Jadi untuk rawat jalan ini sebenarnya lebih mudah untuk diingat ya. Kan kadang, aduh limitnya berapa sih nih, gitu. Nanti cukup apa enggak ya? Ini tinggal mengurangi limit tahunannya aja. Atau kalau nggak ingat, bisa tanya ke kami, bisa ke saya atau ke Aryo. Yuk, ini limit saya untuk rawat jalan sisa berapa ya, gitu. Nanti kita bisa tarik datanya, lalu kita informasikan. Ini untuk rawat jalan. Ya, untuk konsultasi dokternya 1 kunjungan per hari, termasuk pemeriksaan refraksi mata ya, ini 1 kali dalam setahun untuk semua peserta. Lalu kalau ada biasanya kita ke klinik ya, itu yang kwitansinya langsung paket. Jadi konsultasi dokter dan obat 200.000 misalkan, enggak dipisah dokternya berapa, obatnya berapa. Nah, itu bisa dijamin. Ya, selama tetap ada diagnosa dan kopi resep obatnya. Nah, untuk obat-obatannya juga menjamin vitamin, multivitamin, termasuk biaya administrasinya juga ini sudah dapat dijamin. Ya, ini untuk rawat jalan. Lalu untuk rawat gigi, ini juga sama, limitnya per tahun, per peserta 3.500.000, mencakup gigi dasar, pencegahan, gigi kompleks, gusi, termasuk gigi palsu, baik yang ditanam maupun yang dicopot, pasang copot. Ya, ini limitnya per tahun 3.500.000. Ya, ini yang bisa dijamin ya. Penambalan, pembersihan karang gigi, pembuatan gusi. Nah, ini manfaat rawat gigi yang bisa dijamin. Nah, untuk COVID ini tadi sudah disampaikan ya, dapat dijamin untuk rawat inap. Untuk protapnya juga dijamin masuk ke limit aneka perawatan seperti penggunaan APD, lalu pemeriksaan rapid, antigen atau swab atas indikasi medis dan rujukan dokter, dijamin di pemeriksaan lab. Lalu kalau ternyata peserta meninggal dunia karena COVID ini, maka santunan dukanya tetap dapat diberikan, yang tadi 15 juta. Lalu kalau ternyata dia menggunakan BPJS, dijamin pemerintah, atau Kemenkes, ini dapat tetap mengajukan klaim santunan tunai harian.
Nah, untuk prosedur klaim, ini kalau yang reimbursement ya, misalkan kita rawat inapnya bukan di rumah sakit rekanan Sinarmas atau rawat jalan bukan di rumah sakit rekanan Sinarmas, itu prosesnya adalah 10 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh asuransi. Jadi kalau misalkan masih ada yang kurang lengkap, misalkan kurang hasil lab atau kurang kwitansi asli, itu akan ada namanya pending sampai dilengkapi dokumennya, baru kemudian nanti prosesnya berjalan lagi. Jadi ada tambahan proses kalau dokumen klaimnya tidak lengkap. Ya. Untuk pembayarannya, masuk ke rekening pegawai maksimum 10 hari kerja ya tadi. Lalu untuk masa kadaluarsa itu 60 hari sejak tanggal kwitansi. Lalu untuk kelengkapan dokumen kalau pending, tadi misalkan kurang hasil lab, kita info, nah dari tanggal informasi itu dikasih waktu untuk melengkapi 30 hari. Gitu. Jadi kalau lewat dari batas tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa, nggak bisa diproses. Gitu. Tapi kalau misalkan case by case ya, misalkan berobatnya pada saat lagi di luar kota, atau ada kondisi-kondisi khusus yang memang menyebabkan dokumennya itu menjadi lama, kelengkapannya, itu bisa segera disampaikan ke kami, supaya kami bisa bantu negosiasi ke asuransinya. Gitu. Jadi, apakah memang perlu dimintakan tambahan waktu, atau ada hal-hal lainnya yang bisa kita negosiasikan. Ya. Lalu, untuk excess claim, karena ini ditagihkan di tempat, tidak menutup kemungkinan akan ada excess susulan. Karena bisa terjadi pada saat kita pulang, kemungkinan dari bagian apotek itu ada yang lupa belum kasih kwitansi atas pengambilan obat. Ada seperti itu yang terjadi. Atau ada kesalahan posting yang mengakibatkan ternyata kemarin udah bayar ekses, ternyata masih ada tagihan ekses susulan. Itu kemungkinan bisa terjadi. Ya. Nah, dokumennya apa aja sih buat reimbursement? Satu, pertama kwitansinya harus asli. Untuk rawat inap ya, ada perincian biaya rumah sakit, resume medis, lalu ada hasil pemeriksaan lab, lalu pengisian form klaim ini terkait data diri peserta. Jadi jangan sampai nanti klaimnya ternyata atas nama yang belum terdaftar atau atas nama orang lain gitu. Nah, nanti menyebabkan klaimnya tidak dapat diproses. Nah, untuk rawat jalan ini sama kwitansi asli, diagnosa dokter. Nah, diagnosa ini bisa ditulis di kwitansi. Jadi, kalau misalkan, aduh lupa nih bawa formulir klaimnya Sinarmas, nggak apa-apa. Tinggal minta sama dokternya, tolong dok, ditulisin diagnosanya di kwitansi. Itu bisa. Lalu kopi resep obat, kwitansi apotek asli. Nah, yang sering terjadi, kadang kita kalau tebus obatnya di apotek, kita lupa minta kwitansi nih, karena apotek biasanya cuma kasih struk, tapi nggak kasih kwitansi, nggak otomatis. Nah, itu kita yang aktif untuk minta, Mbak, tolong buatin kwitansi ya, karena struk itu nggak bisa dipakai untuk pengajuan klaim. Harus tetap ada kwitansi. Seperti apa sih kalau bedanya kwitansi sama struk? Nanti saya sampaikan mengenai contoh-contoh dokumen. Nah, ini formulir klaim rawat inap untuk Sinarmas. Ya. Nah, ini contoh kwitansi rawat inap, harus ada materai, ya, stempel rumah sakit. Nah, ini contoh rincian tagihan, biasanya ada beberapa lembar ya, gantung lama perawatannya. Nah, ini contoh hasil lab tertulis. Jadi kalau misalkan ada ronsen, itu cukup dikirim hasil tertulisnya aja, foto ronsennya tidak perlu dikirim. Nah, ini contoh kwitansi pasar ya. Saya sebutnya kwitansi pasar karena biasanya ini kadang di klinik-klinik praktek dekat-dekat rumah gitu ya, dokter-dokter praktek. Nah, diagnosanya bisa ditulis di sini. Nah, nama peserta tolong namanya lengkap supaya nanti tidak ada kesalahan untuk memasukkan klaimnya. Misalkan ada nama Heni 2 orang. Nah, sebaiknya ditulis nama lengkapnya Heni siapa misalkan. Lalu di sini ada stempel dokter dan tanda tangan dokter, lalu ada SIP-nya. Di sini. Nah, ini contoh kwitansi, kopi resep.
Kopi resepnya ada di belakang, ada nama apoteknya, jelas, nama pasien, stempel apotek. Nah ini struk, ini tidak berlaku. Kwitansi tidak berlaku. Ini tidak ada diagnosa. Ya. Ini contohnya. Nah, kenapa sih klaim ada yang tidak dibayar? Karena satu, termasuk pengecualian polis, atau tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan. Ya. Atau kalau tidak lengkap, itu menjadi pending dan harus dilengkapi. Jangan sampai melewati kadaluarsa yang tadi 30 hari yang mengakibatkan akhirnya klaimnya jadi nggak bisa dibayar. Ya. Nah, ini kan tidak dijamin karena pengecualian polis, exclusion. Nah, apa aja sih exclusion-nya? Exclusion-nya diantaranya percobaan bunuh diri secara sadar maupun tidak sadar. Misalkan percobaan bunuh diri, tapi ternyata nggak berhasil nih bunuh dirinya, harus dirawat. Nah, biaya perawatannya nggak dijamin. Kalaupun meninggal dunia, ternyata diketahui dia karena bunuh diri, itu nggak dapat santunan duka. Ya. Lalu melanggar hukum, atau yang pasti melalui proses pengadilan. Melanggar hukum ini bisa juga melanggar hukum lalu lintas, aturan lalu lintas. Misalkan terjadi kecelakaan, ternyata di berita acara diketahui tidak mempunyai SIM, atau lawan arah, atau tidak menggunakan helm. Nah, itu jika tertulis di berita acara, itu pastinya klaimnya tidak akan bisa diproses. Radiasi limbah nuklir ini nggak bisa jamin. Yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan diagnosa atau non medis, seperti biaya telepon, waslah, makanan tambahan, itu nggak dijamin. Operasi perawatan kosmetik karena akibat kecelakaan, ya ini nggak dijamin, kecuali dia misalkan luka bakar, dia harus operasi untuk memulihkan fungsinya. Nah, itu bisa dijamin. Tapi kalau untuk lebih membuat lebih baik bentuknya, mempercantik, itu tidak dapat dijamin. Lalu akibat obat terlarang, pemakaian narkotika, obat-obatan terlarang lainnya, ini nggak dijamin. Pemeriksaan lab yang tidak perlu atau yang tidak berhubungan dengan diagnosa, ini nggak dijamin. Ya, penerbangan yang tidak berhubungan dengan penerbangan komersil, perang, pemberontakan, kerusuhan, misalkan kerusuhan ternyata diketahui sebagai pelaku. Nah, ini nggak dijamin. Tapi kalau sebagai korban, ternyata lagi lewat, ada kerusuhan, kena timpuk misalkan terus bocor atau luka. Nah, itu bisa dijamin selama tidak terbukti bahwa peserta adalah pelaku kerusuhan. Itu bisa dijamin. Olahraga berbahaya, lalu yang sifatnya profesional, itu tidak dijamin. AIDS, HIV/AIDS, itu tidak dijamin. Ya, itu untuk pengecualian asuransi kesehatan. Demikian untuk asuransi kesehatan. Ada pertanyaan? Atau mau dilanjut yang asuransi jiwanya dan asuransi kecelakaannya? Silakan lanjut. Oke, nah selain tadi manfaat asuransi kesehatan, koperasi APG ini juga mempunyai manfaat kecelakaan diri, yaitu bila peserta meninggal dunia karena penyebabnya kecelakaan, maka pihak ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar 350 juta. Termasuk terjadi cacat total, maksimum 350 juta. Cacat sebagian ini merujuk pada tabel presentasinya, misalkan kehilangan pendengaran sebelah kanan atau kehilangan beberapa ruas jari, nah itu ada persentasenya. Lalu penggantian biaya medis karena kecelakaan 10% dari uang pertanggungan, yaitu atau maksimum 35 juta. Jadi misalkan kecelakaan, dia berobat lewat jalan, nah itu penggantiannya bisa diklaim di manfaat ini yang dijamin oleh takaful, ya, dijamin oleh takaful. Lalu penggantian untuk alat bantu seperti tongkat, kursi roda maksimal 10 juta, lalu patah tulang ini maksimal 10 juta. Nah, ini adalah manfaat yang berbeda dari asuransi kesehatan yang tadi.
Nah, ini kondisi-kondisi tambahan yang dapat dijamin untuk asuransi kecelakaan dari ini, yaitu atas ancaman bom, pembajakan, pembunuhan, dan penyerangan, kasus hilang sampai 365 hari, ya, menjamin akibat keracunan minuman dan makanan, mati lemas karena asap beracun, gas, dan tenggelam, akibat nuklir, akibat terorisme, perlindungan untuk pesawat berjadwal dan sewaan, kecuali helikopter, menjamin aktivitas olahraga selain kapasitasnya profesional, perluasan untuk sepeda motor, dan jika terjadi klaim, ini dokumen-dokumennya harus diterima dalam waktu 60 hari setelah terjadi klaim, tapi 30 hari itu sudah harus diinformasikan. Jadi jika memang sudah ada informasinya, segera disampaikan kepada kami. Nanti untuk kelengkapan dokumennya, karena memang pasti banyak ya, seperti surat kematian, atau mungkin kalau berhubungan dengan kepolisian harus ada berita acara dan lain-lain, itu pasti makan waktu. Jadi harap diinformasikan dahulu supaya ada notifikasi ke asuransinya sambil paralel melengkapi dokumen supaya nggak kadaluarsa. Ya, ini untuk asuransi kecelakaan diri. Nah, untuk pengecualiannya di sini tidak akan diganti jika akibat dari minum minuman keras, obat-obat terlarang, kegiatan olahraga yang profesional atau jenis-jenis perlombaan ya, lalu karena kehamilan, melahirkan, menderita penyakit, karena ini konteksnya adalah kecelakaan. Jadi kalau untuk karena sakit ini tidak dapat dijamin di sini. HIV/AIDS, luka tubuh yang diderita oleh individu yang dipertanggungkan saat dia melakukan tindakan kriminal, lalu ionisasi radiasi ini tidak dapat dijamin. Oke. Lalu kemudian ada asuransi jiwa, ini dijamin oleh AFRIS, menjamin sebab apapun, jadi santunan meninggal dunia diberikan karena sebab apapun, uang pertanggungannya adalah 175 juta. Jadi untuk asuransi jiwa ini tidak ada pengecualian, jadi meninggal karena sebab apapun akan mendapatkan santunan sebesar 175 juta. Ya, untuk peserta yang terdaftar maksimum 72 tahun. Nah, ini nomor kontak yang bisa dihubungi. Ya, ini ada saya di sini 0878. Bisa di-share juga nanti ke teman-teman lainnya. Lalu bisa juga dengan Aryo untuk yang handling claim, atau kalau untuk kepesertaan bisa dengan Bagus. Iya, ini saja dari kami. Kalau ada pertanyaan, monggo. Atau mau share, kemarin mungkin ada yang menggunakan asuransi, ada yang mau di-share ke kami. Aryo sama Bagus nih, dua orang ini ya, dari Saneda Asia ini. Ya, ini Aryo. Ya. Oke. Belum pernah ketemu soalnya. Kenal, Pak. Teman-teman gimana? Nah, itu ada Om Jupri tuh mau bertanya. Ayo buka mic, buka kamera dong. Afrisnya 72 ya. Halo? Iya, Pak. Iya. Iya. Afrisnya 72 ya. Afrisnya iya. Ini biasanya nanti setiap kita renewal kita akan perbaharui TC-nya, Cap. Sekarang yang kesehatannya berapa? Sampai usia berapa? Ya, kesehatannya kita sampai usia 75. Kenapa Afrisnya nggak inline? Iya, karena ini kan asuransinya kan berbeda nih, Cap. Negosiasinya berbeda. Nah, untuk Afris ini memang kemarin baru disetujunya sampai 72 tahun. Nanti kita
saat renewal nanti sebelum April, biasanya kita udah proses, itu kita akan negosiasikan lagi untuk sampai di usia maksimum 75 gitu. Mungkin ini sih bisa diakomodir, tapi mungkin akan ada kayak pengisian form kesehatan seperti itu sih. Lebih ke situ karena memang asuransi umumnya itu mengcover sampai di 65, 68 gitu. Jadi kemarin memang kita negosiasi baru untuk Afris ini bisa dipenuhi di 72 gitu kan. Oke, makasih. Sama-sama Cap. Sama sebenarnya tambahan premi Om Jupri. Iya, Gitu. akan direview. Kan dari ya. originalnya dulu kan cuma sampai 70 kan gitu, sama dia inline dengan kesehatannya. Jadi ketika kesehatannya itu dengan mudah bisa goal sampai 75, di Afrisnya belum gitu. Tapi gitu. ketika penambahannya itu kita hitung bahwa ini terlalu besar penambahannya gitu. Nah, kita bertahap dulu deh gitu sambil kita ngumpulin uang dulu. Oh gitu. Iya, kalau misalnya penggunaan dana seluruh peserta di bawah rata-rata kan bisa kelebihannya bisa dipakai untuk negosiasi apa? Iya. Untuk data premi Mbak Nining ada tidak? Soalnya kalau yang tahun lalu itu kan lebih dari premi tuh. Dia offer tuh. Klaim maksudnya, data klaim. Oh iya, aku nggak share di sini Cap, data klaimnya. Nggak dari sini. Oke. Mungkin next time bisa kita bagi kepada teman-teman ini. Jadi data-data klaim dari tahun per tahun itu kita butuh supaya teman-teman bisa melihat. Karena tahun lalu itu kan sampai 139% kalau nggak salah itu. Iya, klaimnya. Jadi kita over premi gitu. Nah, itu menyebabkan premi buat yang di tahun depan itu akan naik, itu pasti. Tapi nanti kalau mengenai dana kita akan berbicara secara internal antara peserta. Jadi mungkin kalau dari desa nggak perlu ikut gitu. Tetapi dari teman-teman sebelum desa teman-teman dari desa ini mau pamit, ada pertanyaan lagi kah, Om Jupri? Enggak, udah cukup. Teman-teman yang lain di sini saya lihat ada siapa nih? Ada Kapten Bambang Ut, ada Kapten Muzaini, Kapten Antonius Dewe, Kapten Setiaji, Kapten Sumanto, Kapten Jimmy. Mungkin ada pertanyaan? Ada Kapten Basuki juga. Basuki yang mana saya nggak tahu nih. Pagi Kapten Wawan. Pagi. Ronald nih. Oh, iya. Izin Komandan nanya. Mau nanya aja ya. Silakan, nanti mau nanya. Slide yang tadi itu bisa diakses di mana ya? Saya mau review lagi ulang gitu. Oke, ini yang ngomong siapa? Om Ronald ya? Iya, betul. Oke, bisa kita bagi nanti di grup. Bisa dibagikan, Risa? Ini kan semua manfaat memang para peserta harus tahu. Jadi nanti akan kita bagi di grup. Oh, iya. Tapi Mas Ronald udah ikut program kesehatan ini belum? Nah, itu dia justru belum pengen ikutan gitu. Ya, ayo ikut kan. Sorry nih, masih lagi nanti, di bulan nih saya nih ya. Kan kasih aja. Ya. Oh gitu. Tolong dicatat aja, kirim ke Ronald presentasinya. Ya. Nanti mungkin Astron yang ngirim. Oke. Siap. Yoi, sama nanti ada videonya. Siap. Nanti ini kan kita rekam, jadi nanti videonya juga Komandan. bisa diakses lagi untuk. Oke. Oke, siap. Makasih banyak. Ada lagi dari teman-teman? Kasih. Sementara belum ada, Wan. Nggak ada ya. Ya mungkin nanti kalau biasanya. Yang penting itu tadi yang dipaparkan tadi kita punya filenya bisa kita pelajari. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya, mungkin nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan, biasanya kan kalau lagi pakai nih, misalkan ada kendala lama atau saat pulang rawat inap, itu bisa langsung kontak kita supaya
nggak nunggu terlalu lama. Jadi misalkan saya sharing nih saat rawat inap ya, terutama misalkan saat pemeriksaan dokter terakhir, dokter bilang ya hari ini ini udah boleh pulang, misalkan di jam 8 pagi gitu dokter saat visit. Nah itu mohon dari peserta atau pihak keluarga bisa sampaikan ke kami supaya kami bisa paralel informasikan ke asuransi untuk jemput bola, hubungi rumah sakit supaya mereka cepat menyiapkan billing akhirnya gitu. Karena biasanya dokter kan keliling lagi nih ke beberapa kamar, itu bisa nanti dia masuk ke bagian administrasi bisa 1 jam kemudian baru info. Nah itu udah lewat 1 jam, nanti perlu lagi 1 jam untuk ngumpulin billing. Nah itu jadinya makanya suka lamanya di situ gitu. Jadi kalau memang nanti terjadi hal rawat inap udah boleh pulang, biasanya dokter udah bilang pulang, itu mohon diinformasikan ke kita. Ya, Cap. Izin. Manfaat asuransi jiwa term of life di sini kan tertulis santunan meninggal dunia karena sebab apapun. Ya. Jadi kalau kasus kayak yang sedang merebak belakangan ini kan pandemi ini, artinya juga tercover juga gitu ya? Iya, iya Cap. Tercover Cap. Jadi misalnya meninggal karena COVID gitu, berarti tercover gitu ya? Ya, Oleh jadi nanti, asuransi, manfaat asuransi jiwa ini gitu ya? Ya, jadi kalau misalkan meninggal karena COVID, dapat yang 175 juta ini sama santunan duka yang di asuransi kesehatan yang Sinarmas tadi yang 15 juta. Ya, ya, to make sure aja gitu. Ya, Cap. Ya. Makasih. Iya, sama-sama Cap. Iya, itu aja sih dari kami tadi tambahan informasi. Biasanya yang terjadi sih kendalanya itu ya, jadinya nunggunya agak lama. Oke. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih teman-teman dari Drisa, Saryo, Mbak Nining, dan yang lainnya. Izin satu lagi boleh? Boleh? Ada nggak kasus COVID belakangan ini yang klaimnya tidak terlaksana? Ya, selama ini tidak ada kendala untuk pengajuan klaim COVID, Cap. Baik yang rawat jalan juga. Baik ya? rawat jalan ataupun rawat inap. Maksudnya apa itu ya namanya? Nggak Yang dijamin meninggal, santunannya dapat nggak yang meninggal? Ada nggak selama ini? Belum ada case. Belum ada case. Ini ada nih Kapten Huason. Ada penolakan tuh. Coba dicek. Oh ada ya? Mengenai siapa? Wan? Iya, Mbak Nining. Kapten Huason, Acong. Oh, ya. Acong. Huason Fakman. Meninggalnya Cap untuk santunan duka? Iya, untuk santunan yang 15 jutanya. Dari Sinarmas. Kalau 175-nya cair dia, hanya yang 15 juta aja yang. Oh, ada dokumen apa? Mbak. Kita cek dulu. Iya. Iya, tolong dicek karena dari Mbak Yana bilang begitu kan kemarin ditolak. Jadi kita berharapnya sih kalau itu cair nanti kita sampaikan kepada keluarga juga gitu. Nggak ada ya? Ada ya? Ya, nanti ada yang 15 di-update ya, Cap. Oh. Iya, yang dari MS, yang dari Sinarmas ya. Tolong di-update aja karena ada surat penolakannya itu. Mbak Yana baru kasih. Oh iya, nanti. Makasih ya. Aku update nanti. Ya. Ya udah kalau gitu terima kasih teman-teman dari Drisa. Ini saya mau ngelanjutin mengenai program kita. Jadi sebenarnya tidak kalau teman-teman dari Drisa mau live nggak apa-apa karena kita mau membicarakan mengenai dana investasi yang dipakai untuk program kesehatan ini. Tapi kalau mau stay juga, mau dengerin, ya nggak apa-apa juga. Oke, terima kasih ya teman-teman, para peserta dan para senior-senior yang saya hormati, teman-teman, junior juga.
Mari kita lanjutkan acara kita di pagi hari ini. Kita akan ngomongin sesuatu yang ditunggu-tunggu, yang sangat menarik, yaitu ngomongin mengenai dana investasi program kesehatan. Jadi kalau teman-teman ketahui selama ini, kan dari dulu itu kita sudah 9 tahun dari tahun 2012 itu berpartisipasi dalam program ini. Ada yang di awal-awal menyetor 65 juta, ada yang 88 juta, di tengah-tengah yang paling terakhir adalah 96 gitu ya. Nah, ini kan pertanyaannya adalah dananya ini ditaruh di mana gitu. Soalnya selama ini kita belum pernah men-share dana-dana ini gitu ya. Dan kita belum pernah, karena kalau kita lihat dari bisnisnya koperasi memang terpisah, dana ini memang terpisah ya. Jadi walaupun dikelola oleh kami, tetapi bukan merupakan bagian daripada kekayaan koperasi atau simpanan koperasi. Gitu. Nah, itu juga yang nanti kami mau lihat kenapa akhirnya saya mau share mengenai historical premi, gitu ya. Historical premi, jadi dana-dana tersebut kan pastinya kita bayarkan per tahun itu ke suatu produk atau ke suatu perusahaan yang mengasuransikan atau menjaminkan produk daripada kesehatan, gitu kan. Nah, jadi secara historical ini 5 tahun belakangan ya, dari tahun 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Jadi di 5 tahun ke belakang datanya itu adalah seperti ini. Jadi memang dibedakan antara pria atau umurnya yang di bawah 56 dan yang antara 50-60, 61-65. Ya. Jadi make sense saja, semakin tua kita, premi yang kita mesti bayarkan kepada perusahaan asuransi itu memang lebih mahal gitu ya. Dan datanya kalau dilihat di sini memang kalau bagi wanita itu lebih mahal pembayaran preminya, jadi bagi istri itu memang lebih mahal, walaupun bagi anak-anak itu lebih murah. Gitu. Nah, ini perbandingan kalau kita rata-ratakan ya memang ada kenaikan tiap tahunnya gitu. Jadi saya gambarkan. Jadi dari sini gitu kan selalu naik. Dari sini dari tahun ke tahun dia selalu naik gitu ya. Walaupun akhirnya di tahun ini kalau dilihat kan ada penurunan ini di belakang ini nih gitu. Nah, itu adalah alasan ya. Di sini juga nih. Adalah alasan kenapa di tahun 2019 itu kita pindah ke MSIG Sinarmas gitu. Karena mereka memiliki dengan manfaat yang sama yang kita punya, mereka menawarkan premi kita lebih murah gitu, teman-teman. Makanya kita switch ke Sinarmas yang tadinya bersama Tugu Mandiri kan sempat 3 tahun. Dan sebelumnya itu adalah bersama Askrida. Jadi ketika Askrida di sini kita balik lagi ke Tugu Mandiri, terus habis itu kita balik lagi ke Sinarmas. Jadi kita selalu mencari yang lebih murah. Gitu. Nah, jadi secara historikal itu premi per orangnya, per individu. Terus kalau secara total yang kita bayar itu ini. Jadi dari tahun 2013 dana itu kita bayarkan pada perusahaan-perusahaan ya. Nah, kenapa mereka memang kok dari tahun 2013 hanya 650-an nggak nyampe, terus sekarang di tahun 2020 bisa 1,8 miliar gitu kan, karena ada penambahan peserta juga gitu. Jadi pesertanya nggak stagnan. Jadi kita itu bertambah rata-rata mungkin sekitar 15 peserta sampai 20 peserta per tahun gitu. Ya, walaupun jumlah angka itu tidak seperti yang kita expect ya. Harusnya kan lebih banyak. Jadi seharusnya itu kan semakin lama semakin banyak pilot-pilot yang sadar untuk berpartisipasi dalam program ini, karena nanti begitu mereka pensiun, mereka tidak akan di-cover oleh kesehatan apa-apa gitu kan. Tapi angka itu tidak belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi sudah cukup banyak gitu. Jadi di tahun 2020 itu kita bayar total ada 1,8 miliar preminya gitu. Nah, uang ini dari mana? Ya, uang ini adalah
Jadi kita sendiri yang bayar gitu. Uang-uang yang kita kumpulkan dari awal program ini berjalan, ya dimasukkan ke dalam suatu account gitu, terus kita investasikan gitu. Dari sini gitu. Nah, ini adalah alokasi dana gitu ya. Jadi ada 3 partner pada saat ini yang bekerja sama dengan Koperasi APG untuk mengelola dana ini, dan masing-masing partner ini atau masing-masing perusahaan ini memiliki produk yang memang berbeda-beda gitu. Jadi contohnya dari awal itu Koperasi APG sudah bekerja sama dengan Samuel Asset Management. Ya, mereka ini adalah yang pertama yang ikut menghitung apakah produk ini itu akan long lasting, akan bisa dipakai sampai semua orang itu berumur 70 waktu itu ya, bukan 75 gitu. Dan mereka juga yang ikut menghitungkan kalau kita increase, kita kembangkan lagi sampai para peserta ini sampai umur 75 bisa apa tidak gitu kan, mereka juga gitu. Jadi mereka dari awal sudah ikut menghitung. Ada 2 produk yang kita taruh uang kita di situ. Yang satu adalah equity fund, yang satu lagi adalah sukuk syariah gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah sini gitu ya, equity fund itu adalah instrumen keuangan yang agresif gitu, sedangkan sukuk syariah itu adalah yang konservatif. Oke. Maksudnya ini gimana nih gitu. Nah, maksudnya begini. Jadi sebagian besar daripada dana kita taruh di equity fund yang agresif, karena investasi kita itu kan jangka panjang gitu kan. Nah, kalau jangka panjang itu lebih baik ditaruh di agresif. Jadi ketika dananya itu naik dan itu memberikan kita suatu keuntungan, kita ambil keuntungannya, kita switch dari sini dari equity fund ke sukuk syariah yang lebih konservatif gitu. Nah, dana-dana tadi yang di tahun 2020 itu 1,8 itu diambilnya dari dana ini. Gitu. Tidak mengotak-atik dana yang di atas gitu. Jadi strateginya begitu. Strateginya kita taruh di yang agresif, ketika ada untung kita withdraw, kita taruh di instrumen yang lebih konservatif. Gitu teman-teman. Oke. Nah, contohnya begini. Ada X ini ya. Nanti kita balik lagi ke sana. Gitu. Nah, dari tahun 2013 ya. Sekarang di tahun 2020 di sini nih, 2021, 2013 gitu ya. Kan harusnya kalau naiknya itu rata gitu ya, pendapatan kita itu hasil investasi kita kan seperti itu gitu kan. Nah, tapi karena kita taruh di equity fund, ada kalanya, ada periode-periode di mana dana ini akan memiliki suatu keuntungan yang gede gitu. Nah, keuntungan ini kita ambil, terus kita alihkan ke yang lebih konservatif gitu. Di hal ini, kalau di dalam reksadana di Samuel ini, kita alihkan ke sini gitu, ke dana yang lebih konservatif. Jadi dia resikonya itu rendah gitu, karena dia flat gitu keuntungannya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Saya nggak kepengen menjelaskan terlalu dalam, soalnya kalau itu akan memakan waktu banyak gitu ya. Tetapi idenya atau strateginya adalah dari dana yang resikonya tinggi ini, ketika kita ada untung, kita ambil, kita alihkan ke sukuk. Gitu. Begitu dananya untung lagi, kita alihkan ke sukuk. Gitu. Begitu dia drop, ya udah nggak apa-apa, karena tadi sudah kita alihkan. Gitu kan. Sampai segini. Gitu. Nah, jadi pernah dana ini, ya teman-teman ya, dana ini itu jumlahnya sangat besar sekali di tahun 2018. Gitu. Jadi di tahun 2018, dana ini nih pernah jumlahnya sangat besar sekali karena untungnya besar sekali, dan sudah kita withdraw dan kita mencoba untuk diversifikasi daripada portofolio investasi kita gitu. Ya. Namun makanya di sini ketika di 2018 itu kita cukup confident dan kita bekerja sama dengan partner yang kedua, which is namanya Henan Putirai. Dia merupakan aset manajemen juga, mirip dengan Samuel gitu ya. Tapi berbicara dengan mereka itu mereka menjanjikan sesuatu bahwa lu taruh duit lu di gua, nanti gua janji bahwa performa gua tuh ketika dia berikan performa portfolionya itu bagus gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat, jadi secara sejarahnya uang yang kita taruh di Henan Putirai ini sebenarnya ada 1 M gitu. Nah, pada saat ini saldonya hanya 800 juta gitu. Karena
yang dia omongkan begitu pembuktiannya itu tidak terjadi gitu kan. Karena setelah dari tahun 2018 itu sama dengan Samuel gitu ya, yang tadinya tinggi gitu, terus dia mengalami suatu declining gitu kan. Sama di Henan Putirai pun begitu juga gitu. Jadi kita masuk itu di 2018 awal ini gitu. Jadi di awal-awal mereka memang membuat oke, tuh kan lihat bukti ini dana gua nih bagus gitu. Tapi ternyata begitu di tahun 2020 semua orang kan jeblok gitu kan. Nah, pada saat ini posisi kita di sini ini belum bisa membuktikan bahwa dia memberikan suatu keuntungan bagi dana ini gitu. Jadi ada satu kerugian di situ yang belum bisa kita recover. Jadi, lebih ininya lagi kalau kita lihat di tahun 2020 dana kita itu pernah dari 1M sisa tinggal 500 juta saja gitu, 550 juta gitu laporannya di tahun 2020 itu. Itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, ini ceritakan di tempat lain, di Samuel pun begitu juga gitu. Kita pernah sangat drop banget gitu. Waktu itu di awal-awal ini kan di awal-awal pandemi ya. Saya ingat di awal-awal pandemi itu di tahun 2020 saya melakukan suatu manuver investasi yang sedikit ekstrim karena saya ambil banyak uang di sini gitu ya untuk mengurangi kerugian ini. Jadi banyak dana itu saya taruh di dalam sukuk gitu. Jadi saya alihkan. Ya, ini saya alihkan ke sini. Jadi pada waktu itu di 2020 dana yang ada di dalam sukuk ini itu lebih banyak daripada dana yang ada di sini. Gitu. Dan yang akhirnya di tahun 2021 ini saya alihkan sebagian yang ada di sukuk ini ke dalam partner yang ketiga, which is namanya Investri gitu. Karena mereka ini bukan aset manajemen ya, tapi mereka adalah sebuah bisnis, sebuah institusi bisnis yang bisnisnya ada di industri baru yang namanya P2P lending atau fintech, atau kalau di berita-berita media massa itu sering disebut pinjaman online gitu ya. Jadi kita memiliki dana di situ yang kita pinjamkan kepada institusi atau kepada individu untuk secara online memakai dana yang 2M ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya spread daripada alokasi dana ini, kenapa di tahun 2021 itu keputusannya, karena P2P lending ini akhirnya di tahun 2020 mendapatkan persetujuan dari OJK merupakan suatu instrumen yang akan diawasi oleh OJK dan sudah mendapatkan legalitas. Sebenarnya kita mengenal Investri sudah cukup lama, ya kita sudah berkenalan dengan direkturnya. Itu jadi setiap perusahaan-perusahaan ini sebelum kita itu berinvestasi, kita selalu dalam beberapa bulan itu negosiasi atau berbicara dengan mereka gitu ya, dan ngomongin mengenai investasi itu bagaimana selalu gitu. Samuel Asset Management dulu sama Ayu, sama direktur marketingnya di Henan Putirai, sama direktur marketingnya juga gitu. Kalau di Investri sama direktur utamanya itu kita bertemu dan ya ngobrol gitu. Jadi saya kenal sama Investri itu sebenarnya dari tahun 2016 gitu. Cuma pada waktu itu yang namanya bisnis P2P lending atau pinjaman online itu belum besar seperti sekarang. Dan belum diawasi oleh OJK seperti sekarang. Dan teman-teman juga pasti tahu bahwa ada banyak pinjaman online ilegal. Jadi mereka itu tidak terdaftar di pemerintah, gitu kan, tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, itulah yang dikejar-kejar oleh polisi yang di situ. Gitu. Nah, kalau kita tidak, gitu. Dan saya sukanya dengan Investri itu karena fokus mereka bukan retail hanya kepada individu ya. Ada walaupun ada itu mereka pinjamkan kepada individu, tapi mostly mereka pinjamkan kepada institusi bisnis. Gitu. Nah, kalau kita lihat tuh pinjaman online, P2P lending, gitu. Jangan berpikir bahwa yang namanya P2P lending itu kalau kepada institusi itu institusi pengen minjem uang, ya, terus Investri dapat bunganya, nggak seperti itu dia gitu. Jadi Investri ini bergeraknya adalah di bidang invoicing financing, artinya begini. Jadi contohnya ya, ada suatu pabrik di Solo. Pabrik di Solo itu mereka membuat
oli, gitu ya. Nah, terus ada tambang, ada PT tambang di Kalimantan, itu butuh oli misalnya 2.000 liter untuk mengganti oli mesin-mesin tambang mereka gitu, kayak truk mereka, alat berat dan segala macam kan perlu oli gitu ya. Saya butuh 2.000 liter gitu. Nah, ini tambang ini dia pesan kepada perusahaan oli ini di Solo nih gitu kan. Tolong buatin, nanti kamu kirim gitu. Tendernya atau bidding asking price-nya itu adalah 2 miliar. Jadi tendernya itu 2 miliar. Perusahaan Solo ini menang, dapat 2 miliar gitu kan. Nah, tapi perusahaan Solo ini kan mungkin tidak memiliki dana untuk membuat oli-oli sebanyak 2.000 liter ini gitu kan. Nah, dia mencari dana. Nah, dia mencari datang ke bank biasanya gitu kan. Terus ke perusahaan-perusahaan finance gitu. Nah, Investri adalah merupakan salah satu perusahaan finance yang menyediakan itu gitu. Nah, kalau 2 miliar, bank akan ngelihat, oh 2 miliar nggak terlalu gede. Kalau mau ke bank, kamu harus minimum minjemnya itu 15 atau 20 gitu kan. Nah, perusahaan ini hanya bisa 2 miliar karena dia mendapatkan pekerjaan buat 2 miliar. Makanya dia datangnya ke perusahaan kayak Investri. Nah, Investri akan nawarin, koperasi, ini ada perusahaan invoicing financing gitu ya, butuh dana 2M. Kamu mau nggak secara proyek mendanai sebagian atau semua daripada kebutuhannya dia untuk membuat oli nanti kita kirim ke Kalimantan gitu. Nah, kita setuju, oke, setuju, terus kooperasinya dapat berapa? Nah, gitu. Jadi, oke, kooperasi dapat 3,5, investor dapat 1,5, contohnya begitu kan. Nah, jadi kalau sudah pembagiannya begitu, nanti uang yang kita berikan kepada perusahaan oli itu hanya, contohnya, hanya 1,9 gitu, 1,9 M. Nah, 100 jutanya itu nanti keuntungan yang akan dibagi dua antara Investri dan koperasi. Gitu. Nah, setelah dia buat olinya, dia bayar pegawai, sebulan kemudian dia kirim tuh barang ke Kalimantan gitu kan. Habis itu dia tagih karena berdasarkan invoicing tadi gitu kan. Dia tagih dapat 2M. Nah, 2M itu lah yang masuk ke Investri dan koperasi. Jadi bisnis mengenai yang namanya pinjaman online atau P2P lending ini kalau antar institusi itu sedikit berbeda daripada antar individu. Dan menariknya yang membuat bisnis ini itu lebih konsisten adalah karena dia invoice financing. Jadi kita memiliki atau si perusahaan ini itu menyerahkan tagihan itu untuk kita yang menagih kepada perusahaan yang di Kalimantan tersebut. Lagi-lagi ini hanya contoh teman-teman, masih banyak kayak misalnya perusahaan rokok bikin iklan gitu ya di satu kota Kudus gitu. Jarum mau bikin iklan di satu kota Kudus, bikin spanduk. Nah, itu kan mahal juga tuh. Itu bisa mengeluarkan dana kayak 1M, 2M gitu kan. Nah, itu perusahaan event organizer yang mau masang spanduknya itu butuh dana. Nah, dia datang ke sini juga Investri. Jadi lebih kepada financing terhadap perusahaan-perusahaan yang middle, yang dia di tengah-tengah, bukan yang mikro, bukan yang itu, tapi bukan yang besar juga, tapi dia yang di tengah-tengah, yang memang membutuhkan dana sekitar 1M, 2M gitu setiap kali ada proyek gitu. Nah, jadi makanya kita masukkan dana kita 2M di situ, dan kalau kita lihat ini adalah laporan di bulan November untuk Samuel yang equity fund, kalau yang ini adalah Sukuk ya. Ini adalah tadi Henan Putirai. Nah, kalau Investri peer-to-peer fintech ini kita taruh dana di situ 2 miliar, koperasi mendapatkan 70 juta per bulan tiap bulan, dan sudah sepanjang 2021 mulai dari bulan Maret. Dan Maret kita memang dia konsisten, dapatnya segitu aja terus gitu. Jadi selama ada perusahaan yang membutuhkan invoice financing, ya koperasi akan mendapatkan 70 juta per bulan terus kalau kita berikan. Tidak hanya koperasi yang ada di situ, yang memutarkan atau mengelola dananya lewat Investri, ada banyak gitu ya, ada banyak. Tetapi ini ke Investri ini kita tidak bisa lakukan kalau kita directly langsung ke Investri. Itu maksudnya begini, ini harus ada lewat pihak ketiga, which is kalau di dalam hal ini
sama Drisa tetap, karena account daripada investor ini dia tidak membuka kepada publik, jadi nggak bisa sembarangan orang saya mau naruh 2 miliar sudah dapat 70, dia nggak bisa gitu, karena dia mesti institusi yang dia percaya dan institusi yang sudah dia nilai duluan untuk kerjasama seperti ini, teman-teman. Oke, terus kontak dulu habis ini ngomongin apaan. Oke, kalau mengenai dana-dana ini ada yang mau nanya nggak sebelum kita lanjut ke topik kita selanjutnya mengenai keanggotaan pensiunan dalam koperasi APG? Nggak ada yang angkat tangan. Nah, kalau gitu kita terusin aja. Ngomongin mengenai keanggotaan pensiunan dalam koperasi APG ya. Sebenarnya preambulnya itu kita harus mulai selama apa yang terjadi selama ini dengan dana program kesehatan gitu. Nah, dana program kesehatan ini kan milik seluruh peserta. Milik seluruh peserta program kesehatan gitu. Nah, selama ini kita tidak pernah membuka. Ada alasannya gitu. Karena kalau ini kita buka, nanti akan ada banyak pendapat, banyak suara yang cukup membuat kita pusing nanti. Ini dananya mau diapain gitu kan. Nah, jadi memang kita putuskan kalaupun kita akan memberikan laporan, laporannya itu adalah ini loh dananya berapa, itu terus dialokasikan di mana saja kayak gitu. Jadi kita nggak pernah menyampaikan atau kita nggak pernah minta izin atau kita meminta pendapat kepada para pesertanya gitu. Satu, memang itu kalau di dalam dunia investasi keuangan itu tidak lazim ya. Jadi lazimnya itu para orang yang memiliki atau diberikan kuasa terhadap uang tersebut memiliki ya kuasa mau diapakan saja gitu kan. Tapi laporannya adalah kerugiannya di mana, keuntungannya ada di mana kayak gitu. Terus di dana ini masih bisa nggak untuk mendanai keinginan saya berapa tahun ke depan? Nah, seperti itu aja biasanya. Gitu. Nah, seperti kita bicarakan tadi, jadi dari dulu dana daripada program kesehatan ini nggak pernah kita campur atau tidak pernah kita laporkan menjadi bagian daripada kekayaan koperasi. Jadi tidak pernah masuk dalam pembukuan gitu. Karena dari dulu memang teman-teman itu inginnya terpisah. Jadi dana ini jangan sampai menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya kalau ada permasalahan dengan kreditor gitu ya, itu menjadi dana yang bisa diambil itu yang akan diperhitungkan dalam ya contohnya di perusahaan Garuda deh gitu kan, dana yang bisa diambil karena koperasi memiliki hutang gitu kan. Makanya itu selalu terpisah, jadi tidak masuk ke dalam pembukuan. Nah, ini ada akibatnya jadinya gitu loh. Jadi seperti teman-teman yang ketahui yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 ini ya karena pandemi itu ya banyak teman-teman kita yang meminta keringanan gitu kan. Dan memang benar akhirnya ketika ditelusuri kekayaannya koperasi itu ada kekayaan atau ada simpanannya anggota yang tidak dilaporkan dalam pembukuan. Nah, ini adalah finding-nya bank gitu. Nah, bank bertanya-tanya memang gitu. Internet connection not stable gitu. Putus ya? Enggak. Ya. Nah, jadi bank itu bertanya gitu. Terus di kekayaan yang tidak dilaporkan ini pajaknya bagaimana gitu? Apakah pajaknya dibayarkan? Karena kan kecurigaan orang itu pasti juga dari negara ketika dibuka gitu ya. Oh, ternyata benar nih koperasi memiliki kekayaan karena
teman-teman yang dana yang di Samuel, dana yang di Henan, Putira itu, dana yang di Investri itu kan atas nama koperasi gitu loh. Nah, Samuel dan Henan Putirai itu melaporkan kepada kantor pajak bahwa koperasi memiliki kekayaan tersebut gitu. Jadi kalau kita buka di kantor pajak, iya koperasi memiliki kekayaan tersebut, tetapi nggak pernah dilaporkan secara pajak juga, gitu. Dan tidak pernah ada di dalam pembukuan gitu. Nah, jadi temuan ada 2 temuan itu dari bank gitu kan. Nah, kita sudah jelaskan bahwa sebenarnya dana ini adalah dana program kesehatan yang ingin kita pisahkan gitu loh, yang tidak ingin diambil oleh kreditor ketika terjadi apa-apa dengan koperasinya gitu. Terus kita konsultasi juga dengan notaris. Bu, ini sebenarnya bagaimana gitu kan. Nah, rekomendasi notaris dan rekomendasi auditor daripada keuangan. Oh iya, ini satu lagi, tiap tahun auditor keuangan koperasi itu nanya, itu kekayaan itu kenapa tidak dilaporkan saja gitu. Nah, terus kita jelaskan juga. Mereka mau sih mengerti, oh jadi sebenarnya itu uangnya anggota yang dititipin gitu kan. Iya betul gitu. Oh kalau gitu nggak apa-apa karena bukan merupakan kekayaan daripada koperasi. Nah, tetapi dari bank, dari auditor, dari notaris gitu ya, akhirnya kalau saya menilai itu memberikan suggestion begini, lebih baik dana itu dilaporkan gitu ya, dan kalau memang ada pajak yang harus dilaporkan juga gitu, tetapi bisa dibikin aturan ya apakah itu di dalam anggaran rumah tangga bahwa dana ini terpisah dan hanya digunakan untuk program kesehatan yang harus berlangsung masing-masing peserta itu berumur sampai 75 gitu. Jadi kita lindungi daripada interest atau keinginannya kreditor gitu loh. Nah, itu bisa dibikin gitu. Nah, dari situ kan akhirnya kami para badan pengurus harus memutuskan akan kita gimana kan dana ini gitu. Karena kalau dibiarkan terus-menerus bertahun-tahun, dana ini yang jumlahnya tadi hampir 14 miliar itu adalah dana orphan, dana tanpa orang tua gitu loh. Dilaporkan di pembukuan enggak, dilaporkan di pajak enggak gitu kan. Tapi ada dana itu di perusahaan-perusahaan investasi aset manajemen tersebut gitu. Ya, namun untungnya si Samuel sama Henan itu melaporkan bahwa kita ada. Jadi setiap kali ada keuntungan kita di dalam dana tersebut, mereka itu membayarkan pajaknya secara otomatis gitu. Nah, berbeda dengan Investri ini gitu. Nah, Investri ini keuntungan yang kita dapat 70 juta per bulan itu belum final, berarti belum dibayarkan pajaknya gitu. Gitu ya. Nah, untungnya karena kita mulai dari tahun 2021, kita harus mulai menghitung pajak yang kita dapatkan dengan berbisnis dengan Investri itu berapa gitu kan. Nah, itu kita harus mulai hitungkan karena kita harus sendiri yang membayarkan pajaknya. Karena pada saat ini peraturannya untuk pinjaman online itu pajaknya dia belum final istilahnya. Dia belum secara otomatis diambil oleh Investri untuk dibayarkan ke kantor pajak. Yang harus melakukan itu adalah ya koperasinya sendiri atau institusi yang bekerja sama dengan Investri sendiri. Berbeda dengan Samuel ya, peraturan itu sudah bertahun-tahun, tapi kalau si P2P lending ini atau pinjaman online ini kan baru. Oke. Jadi dengan itu terus nah, jadi ini adalah laporan kekayaan di koperasi tahun 2020. Oke. Nah, jadi Badan Pengurus ingin memberitahukan nih. Jadi dari laporan kekayaan ini kalau teman-teman lihat ini ada di sini modal penyertaan atau capital investment ya, di sini ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Di sini ada cadangan, di sini ada SHU yang belum dibagikan, dan ini adalah jumlah total kekayaannya. Nah, di sini memang belum ada pelaporan mengenai dana program kesehatan gitu. Ya kalau teman-teman lihat nanti di tahun 2021 atau paling lambat di tahun 2022 akan dibuka satu kolom lagi untuk dana ini. Jadi kita pisahkan memang dari dana simpanan yang lainnya, kita pisahkan
namanya apakah nanti simpanan program kesehatan atau dana kesehatan atau apa. Jadi dana-dana yang berada di dalam Samuel, Kenan, Investri, dan rekening Jamkesnya Koabgi itu akan dimasukkan ke dalam situ gitu. Yang menjadi merupakan kekayaan koperasi gitu. Tapi sebenarnya kekayaan koperasi itu kan adalah ya kekayaan para anggotanya gitu, teman-teman. Oke. Terus kelanjutannya nanti peraturan untuk memasukkan ini akan kita masukkan ke dalam peraturan khususnya koperasi atau bahkan ke anggaran rumah tangga, dan kita akan mintakan pengesahannya di minggu depan pas saat rat gitu ya. Jadi dana ini juga diketahui oleh anggota yang lain yang tidak ikut berkontribusi di sini bahwa mereka tidak memiliki hak di dalam simpanan ini. Hanya orang yang ada di dalam masuk ke dalam kepesertaan program kesehatan lah yang memiliki hak di dalam sini gitu. Nah, dengan itu kalau kita mengimplementasikan ini gitu ya, ada dua hal nih, berarti ada dua hal yang akan berpengaruh terhadap teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang pada saat ini sudah pensiun dari Garuda dan sudah menjadi anggota luar biasa Asosiasi Pilot Garuda. Oke. Begini ininya gitu. Selama ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita gambarkan mengenai keanggotaan ya, sebenarnya anggaran rumah tangga itu kalau di koperasi ya, itu dua-dua anggota biasa dan anggota luar biasa itu harus membayar simpanan wajib tiap bulan. Ya, ingat nih, anggota biasa dan anggota luar biasa itu tetap membayar simpanan wajib. Itu 100.000 per bulan gitu. Tapi selama ini dan sudah dari dulu kita terapkan ketika seorang penerbang itu pensiun dari Garuda, kita ngikutin seperti Asosiasi Pilot Garuda. Jadi mereka tidak perlu membayar iuran gitu. Nah, kalau di koperasi berarti ya udah deh kita tidak perlu membayar simpanan wajib yang 100.000 gitu. Nah, tapi ternyata di ART itu tidak pernah tertuang gitu. Jadi tertuangnya di dalam ART itu adalah walaupun sudah menjadi anggota luar biasa harus tetap membayar simpanan wajib gitu. Oke? Nah, tapi tenang aja, bukannya kita memberitahu bahwa sekarang teman-teman yang mengikuti program kesehatan ini harus membayar simpanan wajib, tapi kita lihat dari sisi fairness-nya dulu, atau masuk akal nggak sih kalau para peserta program kesehatan ini yang pada saat ini sudah pensiun membayar simpanan wajib gitu kan. Nah, terus kita konsultasi dengan notaris, bahwa notaris itu bilang bahwa oh iya, karena mereka itu kan sebenarnya anggota juga gitu. Jadi sebenarnya harus membayar simpanan gitu. Nah, tetapi bukan berarti BP akan mulai untuk menagih gitu ya. Jadi kita bikinkan begini, sebenarnya keuntungan yang mereka dapat itu kan hanya keuntungan di dalam program kesehatan ini gitu kan. Sedangkan kalau yang pensiun ini kan dia nggak bisa meminjam dana gitu kan, tidak mendapatkan SHU dan segala macam. Nah, jadi way out-nya adalah mulai tahun depan nanti simpanan wajib yang seharusnya dibayar oleh para pensiunan itu nggak akan kita ambil dari pensiunannya langsung, tidak akan kita tagih, tetapi kita akan ambil dari simpanan program kesehatan gitu. Kita ambil 100.000 per orang. Oke. Jika keanggotaannya itu sudah berakhir, amit-amit jika yang bersangkutan itu meninggal, dana simpanan wajib tadi kita balikkan lagi ke dalam simpanan program kesehatan. Gitu. Jadi sebenarnya dananya nggak hilang, hanya ini untuk melengkapi legalitas bahwa yang namanya anggota luar biasa itu membayar simpanan wajib. Dan kita semua tahu simpanan wajib itu kan nggak hilang, gitu kan. Jadi nanti di akhir keanggotaan ya akan dibalikkan lagi ke dalam program kesehatan tersebut. Gitu. Toh di dalam simpanan wajib ini kan ada SHU-nya juga, ya nggak? Jadi ketika koperasi itu sudah berbisnis, terus ada SHU, nah berarti ada porsi SHU daripada simpanan-simpanan ini kan gitu kan? Gitu. Nah SHU-nya pun akan kita balikan ke sana. Gitu teman-teman.
Oke, itu satu yang akan terdampak terhadap dana ini. 100.000 orang per bulan kan sebenarnya nggak terlalu banyak juga gitu. Terus yang kedua adalah biaya manajemen. Selama ini simpanan program kesehatan ini atau dana program kesehatan ini tidak pernah dikutip biaya manajemen dari koperasi. Jadi teman-teman itu menitip dana dikelola oleh koperasi, cuma tidak pernah ada biaya manajemennya atau manajemen fee yang biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan aset manajemen gitu. Walaupun kalau kita lihat, oh ya yang mengelola kan pihak ketiga sebenarnya gitu kan. Nah tetapi kalau itu hanya satu perusahaan aja gitu. Kalau dulu Samuel Asset Management saya, tapi sekarang kan berapa banyak dana yang akan ditaruh di Samuel Asset Management, di Henan Putirai, dan di Investri, dan mungkin nanti akan ada terbuka berpartner dengan perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Nah, di situ ada biaya operasional yang seharusnya ditanggung di dalam simpanan program kesehatan ini gitu loh. Nah, jadi mulai tahun depan nanti per tahun akan ada biaya manajemen dari dana ini yang berkontribusi terhadap biaya operasionalnya koperasi gitu. Nggak akan besar, dananya kemarin BP rapat mungkin sekitar 1-1,5% gitu, maksimal 2% gitu dalam 1 tahun. Jadi dalam 14 miliar itu ya dihitung aja 2%-nya itu berapa gitu. Gitu. Nah di dalam biaya operasional ini pasti nanti akan ada sisa, nggak mungkin biaya operasional itu terus terpakai semua budgetnya gitu. Biasanya memang ada sisa SHU, dan memang kalau ada sisa dan dana tadi yang diambil itu nanti dibalikkan lagi ke program kesehatan. Nah ini gunanya bukan hanya supaya dana ini berkontribusi terhadap biaya operasional koperasi, tetapi juga untuk mengikat bahwa sebenarnya secara kalau ngomongin bisnis gitu, kalau di audit ada dana ini titipannya anggota, terus koperasinya dapat berapa. Nah, hanya untuk supaya kita memiliki suatu binding aja gitu, suatu benang merah hubungan antara dana ini gitu, yang selama ini nggak ada. Jadi ini akan terjadi satu mengenai simpanan wajib tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nggak akan mengeluarkan uang apa-apa sebenarnya. Yang kita ambil adalah dana dari simpanan program kesehatan ini. Yang nomor 2 adalah biaya manajemen ini gitu. Jadi bukan sesuatu, oh iya ini kita bukan meminta izin, bukan, tetapi whether you like it or not ini akan terjadi gitu. Jadi bukan sesuatu yang gimana menurut teman-teman, ya enggak, ini this will happen. Kita hanya sharing aja ya bahwa dananya itu akan dipakai kemana saja gitu. Tapi anyway, dananya ada 14 miliar. Saya kalau cerita di tahun 2018 itu pernah sangat pede banget karena uang kelolanya itu bisa sampai 16,5 miliar gitu dari dana-dana ini. Tapi memang selama pandemi ya bukannya kita gigit jari, daripada jeblos banget, memang ada bukan kerugian tapi kehilangan momentum dari 16,5 itu sekarang hanya sisa 14 miliar. Which is masih oke karena anggota atau peserta daripada program kesehatan ini kan sekitar 200 orang ya gitu. Jadi kalau 14 miliar dibagi 200 orang aja, itu teman-teman bisa menghitung masing-masing orang memiliki dana berapa gitu. Target saya sih sebenarnya inginnya masing-masing orang itu memiliki minimal 100 juta. Jadi dananya itu harus yang dikelola. Kalau 200 orang itu ya harus 20 miliar gitu kan. Itu memberikan suatu confidence di mana rencana kita untuk membuat program ini itu bisa sampai seumur hidup gitu kan, itu bisa tercapai gitu. Tapi kalau pada saat ini belum confidence gitu. Tetapi semua untuk sampai 75 itu bisa terlaksana gitu teman-teman. Oke, sebenarnya terima kasih, itu akhir daripada presentasi mengenai dana program kesehatan. Ya, apakah ada komentar dari teman-teman? Ya, silakan, Kapten Jeffrey. Kameranya dibuka dong, biar bisa kelihatan. Gitu dong.
Baru bangun tidur sih. Jadi gini, saya sih cuma mau usul aja dari pemaparan semua, tahulah ada saling silang antara pengelolaan keuangan itu, lalu kami mempercayakan semuanya kepada pengelola kan gitu ya. Dan pengelola sendiri juga kan ditunjuk oleh anggota juga. Cuman tadi secara terpisah kekayaan koperasi seperti yang tadi diterangkan terpisah antara program kesehatan dan unit usaha koperasi sendiri kan terpisah ya. Pengen ngasih saran aja khusus untuk program kesehatan, sebaiknya ada juga pengawas dari peserta. Kalau usaha koperasi dari unit usaha kan ada pengawasnya sendiri. Nah, kalau boleh saya kasih saran khusus untuk program kesehatan, pengawasnya juga ada. Ada yang dari peserta, jangan hanya dari badan pengurus APG aja gitu loh. 2 atau 3 orang gitu kan bagus, karena hal-hal seperti ini tidak perlu juga setiap saat gitu yang dilaporkan kan gitu. Jadi ada pengawas dari peserta bisa men-share kepada pengawas dari peserta ini bisa men-share kepada peserta-peserta yang lainnya kan gitu tentang informasi perkembangan di program kesehatan ini. Ini usul aja gitu. Putusin aja Ya. ntar di RAT. Ini di sini saya tulis nih, di poin 1 nih, mengundang perwakilan dari peserta program kesehatan untuk menjadi pengamat namanya. Kalau pengawas kan kita sudah ada ya. Maksudnya pengawas itu kan pengawasnya koperasi gitu. Nah, pengamat ini sebenarnya bukan untuk mau cawe-cawe atau untuk ngerecokin si badan pengurusnya keputusannya gitu, karena tidak mempunyai power bargaining gitu. Tapi kami pengen mengundang nih untuk mengamati lah, observer. Gitu. Jadi setiap kali kita rapat badan pengurus dan rapat badan pengawas itu, kalau ada memang keputusan mengenai dana investasi ini, kita akan undang pengamat ini. Gitu. Jadi bukan untuk mencampuri keputusan juga, tapi hanya observing aja. Oh gitu, dia caranya mengambil keputusannya. Oh gitu, ya udah. Kalau dia ada misalnya keberatan, ya dia akan bicara kepada pengawas. Jadi nanti pengawas yang akan mencampuri kepengurusan daripada dana tersebut gitu, ketika di dalam rapat anggota gitu. Tapi saya setuju dengan Kapten Jeffrey, istilahnya jadi pengamat aja gitu. Jadi satu atau 2 orang itu di dalam konteks di dalam konteks kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, apapun produknya itu, selalu pasti ada dewan pengawasnya. Nah, dewan pengawasnya itu sendiri terdiri dari beberapa unsur, dari unsur organisasi yang membentuk, juga dari unsur kepesertaan. Contohnya seperti Garuda Indonesia aja kan juga ada tuh Dewan Komisaris Independen kan gitu. Yap. Sih cuma usul aja bahwa pengelolaan keuangan kan tadi terpisah nih secara tidak langsung. Pengelolaan asuransi kesehatan itu kan terpisah dari pengelolaan unit usaha kan gitu. Jadi ini makanya saya mengusulkan sebaiknya ada juga pengawas dari peserta demi keamanan pengelolaan, bukan juga satu kan menghindari konflik of interest dari antara badan pengurus masing-masing. Enggak, saya bukan menuduh loh ya,
menghindari hal seperti itu. Lalu ada apa satu kelompok yang dianggap bisa memainkan peran penyeimbang gitu loh, mewakili kepentingan peserta. Karena kan seperti tadi, pensiunan ini kan di keanggotaan asosiasinya kan juga udah anggota luar biasa, di mana hak-haknya juga terbatas kan gitu. Ketika para pensiunan ini menjadi minoritas, sementara anggota biasanya mayoritas, bisa saja ada satu momen di mana kepentingan pensiunan yang mungkin lebih penting tidak terwakili gitu loh. Tapi kalau ada peserta, mau itu pensiunan atau tidak, di dalam konteks program asuransi kesehatan ini, paling tidak ya bisa mewakili kan gitu. Iya. Di dalam pengelolaan dana pensiun Garuda pun juga kan ada pengawasnya, ada peserta. Cuman yang gua tahu, pengawas di dana pensiun Garuda dulu itu ditunjuk oleh perusahaan, jadi sepertinya boneka gitu. Kalau ini kan kita terbuka aja, kita sendiri. transparan. Iya kan gitu. Ini usul aja. Kalau pengamat itu cuman ya duduk ya ngamat-ngamatin doang gitu. Iya. Kalau pengawas itu kan bisa, bukan berarti ikut mengontrol, tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan, oh jangan gitu, sebaiknya begini begitu. Kalau pengamat kan enggak. Itu aja. Terima kasih. Oke, Cap. Ada yang mau lagi? Mau berkomentar? Karena menarik mengenai pengamat dan pengawas ini. Gitu. Jadi dari Kapten Jeffrey itu, kalau dana ini diawasin oleh peserta juga, itu akan lebih peserta yang bisa menyetir dana ini kemana. Kalau dari masa bakti pengawasnya juga inline dengan masa bakti pengurus kan gitu. Jadi pengawasnya juga nggak tetap gitu. Atau nanti bisa kita bicarakan ya, karena nggak akan putus di sini juga. Iya. Gitu. Nah kalau ini pengamat ini kan sebenarnya kami lontarkan karena dari saya pribadi itu nggak kepengen dibegitukan oleh orang, itu aja sih sebenarnya. Jadi jujur aja kenapa itu pengamat, karena kepengennya siapapun yang duduk di situ itu memang hanya oh iya kayak gitu ya, oh iya kayak gitu ya, jujur aja gitu. Iya. Karena sebagai yang mengelola dana itu, tapi itu idenya akan kita tampung dan akan kita bicarakan kalau memang banyak para peserta itu menginginkan itu, dan itu memang nanti diinginkan di dalam rapat. Iya. Usulnya Bang, ada lagi? Mohon maaf, gua usul bukan dalam konteks mencurigai pengelolaan loh ya, bukan. Oh enggak. Demi transparansi, demi keamanan kita bersama aja lah kan gitu. Iya. Mungkin ada baiknya. Kalau lazimnya dana pengelolaan kalau di manajer investasi pun gitu juga. Jadi dalam manajer investasi itu ada misalnya dari yayasan pensiun dari PT mana, tolong dong dana saya dikelola gitu kan. Tapi di dana pengelolaan itu saya mau ada orang-orang saya yang menjadi pengawasan dana tersebut, dan dia yang memiliki kontrol untuk dana itu dikemanain aja bisa. Gitu. Tapi nanti dari aset manajemennya pun dia akan bernegosiasi gitu. Ya akan bernegosiasi, oh saya tidak kepengen ada orang-orang Anda, jadi kalau Anda percayakan dana ini kita akan beginikan, tetapi nggak mau direcokin. Ada juga yang gitu. Jadi itu hanya negosiasi aja gitu. Jadi kalau dari peserta sekarang
kepengen, ya dari BP-nya kan juga kepengen juga, nggak diiniin gitu aja sih. Which is, tapi kita akan masuk, kita akan melemparkan di dalam rapat pengurus dan pengawas juga. Iya, paling tidak mengurangi dalam konteks risk management, kalau ada pengawas mungkin, maksudnya ada pengawas dari peserta, mungkin ada pertimbangan lain juga kan, gitu kali. Iya. Itu aja. Yes, teman-teman yang lain ada komentar? Komentar loh ya, bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan belum tentu kita jawab. Oh iya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Kapten. Ya, dari Arif Ibnu ini. Ya, apa kabar Kapten Arif? Ya, enggak. Saya mau tanya aja nih, yang sudah di usia di atas 70, ya kalau memang diberi umur kan enggak lama lagi asuransinya. Iya. Ini nggak pernah pakai, bukan nggak pernah pakai, mungkin hanya 1-2 kali nih memakai asuransi dari awal. Nah, itu kalau bisa diperpanjang pas seumur hidup, siapa tahu dikasih umur. Itu aja usulannya. Siap ya. Siap. Ya, terima kasih, itu aja. Siap. Nah, ya. saya punya komentar terhadap strategi itu, Kapten Arif Ibnu. Sebenarnya kita pengen banget, jadi dana ini nih, ya ini kan hampir 14 M. Ini kalau kita dananya banyak gitu ya, let's say 25 gitu, 25 M gitu ya, kita bisa mengembangkan gitu. Saya berani bilang bahwa kita mulai menghitung untuk dana ini seumur hidup. Memang yang akan di-cover oleh Sinarmas MSIG produk kita itu hanya sampai 75. Gitu. Nah, tetapi bagi Kapten Arif ini kalau nggak salah yang tertua di dalam program ini. Gitu. Iya, tapi betul. Kalau kayak Kapten Arif itu, ya benar. Paling tua nih. Awet muda. Tapi kita kepengennya itu dengan kartu yang sama, itu Kapten Arif itu nanti si Sinarmas itu kan tidak di-cover lagi setelah 75, tetapi dia akan memberikan tagihannya itu kepada dana ini. Gitu loh. Jadi misalnya Kapten Arif pakai 20 juta gitu ya. Nah, tidak di-cover sama MSIG, nggak apa-apa, nggak di-cover, tapi yang meng-cover adalah dana kita bersama ini yang meng-cover. Gitu. Itu ya, kalau pada ini karena administrasinya tetap lewat kartu ini, fundingnya lewat tersendiri oleh koperasi kan gitu. Kira-kira kan gitu ya. Betul. Nanti yang membayar kita. Nah, cuma dananya ini kalau kemarin itu naik terus gitu ya. Misalnya di atas sudah ada sekarang di atas 20 M aja. Saya berani bilang kita terusin deh sampai 85 tahun yang kebelakang itu yang bayar ya koperasi aja. Maksudnya dana ini aja yang membayar gitu. Jadi kita semua masih bisa dipanjangin kayak gitu. Tapi kita lihat ya kalau memang dengan investasi ini saya koperasi berhasil mendapatkan sesuatu yang konsisten karena investasi ini kan dia keuntungan tahunnya 30% gitu ya. Ntar kita lihat gitu. Apakah itu bisa gitu. Jadi yang Kapten Arif bayar itu nanti dari dana ini aja gitu. Itu kan yang dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Garuda itu kan begitu sama pensiunannya. Jadi Kapten itu sudah memiliki dana di situ, ya dananya itu ya in charge saja seberapa banyak itu Kapten Arif yang terbaik lah. Begitu. Betul. Kita berdoa semua gitu karena kan terbuktinya dari 70 bisa 75 gitu kan. Nah, nanti berlanjut terus gitu. Kalau misalnya begini juga, kalau misalnya nanti program ini berhasil dilaksanakan, mungkin nanti Kapten Arif Ibnu sudah umur 79 gitu ya. Jadi 75 udah selesai nih. Jadi 75 sampai 79 nggak ke-cover terus, tapi nanti tiba-tiba bisa nih, kita punya uang yang banyak, nanti kita akan panggil lagi Kapten Arif Ibnu untuk, Cap, sekarang udah bisa nih, dana kita udah banyak, go ahead. Oh, bisa balik lagi ya? Bisa on lagi ya. Bisa on lagi ya, oke. Iya, ya gitu. Tahu dikasih umur. Ya, karena di atas. Iya betul, tapi tergantung daripada si dana ini. Tapi dengan itu juga kan mesti juga ngelobi teman-teman yang memiliki dana ini semua
sekarang kita punya 75, mau nggak nih ngebayarin Kapten Arvino? Sebenarnya itu aja. Saya rasa sih teman-teman nggak akan keberatan gitu. Seharusnya sih nggak keberatan karena ini kan kita juga gitu. Itu sih kan. Karena dulunya itu ketika minta persetujuan bahwa dana ini bisa sampai 75 gitu kan, tapi kita harus membayar ekstra 5 tahun nih gitu. Nah teman-teman kan setuju semua. Oh iya mau teman-teman setuju semua gitu. Jadi sama aja nanti itu juga. Karena dulu kalau misalnya di 70 selesai gitu ya, terus dana kita banyak, kan masih teman-teman juga ada yang minta begini, saya nggak mau ikut lagi deh, saya mau dana hasil daripada investasinya itu dicairin ke saya. Mungkin ada yang mempunyai pendapat seperti itu juga gitu kan. Tapi enggak, teman-teman kemarin setuju bahwa oke, dananya itu kita kasih sampai 75 deh, kita kembangkan. Menurut saya itu komentar saya sih seperti itu sih. Kita berdoa aja Cap, semoga bisa. Jadi sebelum umur 75 Kapten Arvino ini bisa terlaksana gitu. Insya Allah. Ya, terima kasih untuk pengurus semua. Sebenarnya kalau bicara manfaat perlindungan dalam konteks kepesertaan, itu anak-anak muda malah lebih untung gitu dibanding waktu program ini ada versus orang-orang yang sudah berumur kan gitu. Karena penggunaan manfaatnya bagi yang berumur kan jangkanya lebih pendek dibanding dengan anak-anak muda gitu loh. Anak-anak muda peserta pada usia 30 tahun cover sampai 75 tahun kan berarti dia menikmati selama 45 tahun kan gitu. Makanya mungkin harus didorong kembali untuk merekrut anggota-anggota baru, peserta-peserta baru yang muda-muda. Cuman mungkin masalah utamanya adalah fundingnya kan gitu ya. Minjem duit aja dari koperasi kan gitu, tinggal nyicil per bulan. Sudah ada. Benar. Iya. Jadi programnya sekarang itu dia DP 10 juta, terus dia mencicil 1 juta per bulan selama 8 tahun, 96 kali. Ya, cocok lah. Bagus lah kan gitu. Iya, emang nggak ngangkat juga, maksudnya ininya ke apa? Keinginan yang ingin bergabung itu juga tidak sebanyak yang kita harapkan gitu. Malah justru yang ada kayak gue pengen ini peserta nih kayak calon peserta nih. Bentar lagi gue pensiun nih, gue join A. Gitu. Jadi itu yang disayangkan karena kalau baru mau pensiun baru join, dana yang dikelola itu kan jadi tidak cukup besar nanti untuk bisa sampai di umur 75 sebenarnya gitu kan. Karena berpikirnya hanya ini sendiri ya Pak, di dalam konteks dia sendiri aja gitu. Dia tidak merasa bahwa dana itu sebenarnya dimasukkan dalam sekumpulan dana yang harus dikelola gitu. Jadi kalau dari awal itu dimasukkan kan akan lebih banyak pengelolaan dananya itu. Gitu kan. Ya, digiatkan aja proses sosialisasinya, promosi. Oh iya, kita selalu itu. Selalu sosialisasikan. Oh iya, gue lupa berterima kasih kepada pengelola-pengelola ini. Meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Terima kasih. Ada teman-teman lagi? Mungkin Kapten Ucok sini mau menyampaikan sepatah dua patah kata kepada teman-teman ini. Apa ada dia? Ucok lagi manggang BPK kali. Coki af. Teman-teman nggak ada yang nanya ini, dengan adanya dana sekian ini bisa sampai membayar premi itu berapa tahun gitu. Nah, saya udah siapin jawabannya soalnya.
Jadi kalau kita itu tidak ada penambahan peserta, ya terus dananya itu 1,8, preminya itu 1,8 gitu terus gitu dengan dana 14 M itu, kalau dengan return yang di tabel tadi itu bisa membayar sampai 20 tahun. Itu saya hitung secara kasar ya. Dengan premi 1,8. Jadi dana itu sampai 20 tahun ke depan masih oke. Gitu. Nah, itu kan berarti bagi teman-teman yang masa kepesertaannya sampai 75 itu di bawah 20 tahun, berarti duit saya aman kan gitu kan. Tapi kalau kayak saya ini yang umurnya baru 41 tahun kan berarti nanti begitu gue pensiun duitnya udah habis dong gitu. Jadi kita memang harus menambah kepesertaan dan menambah dana itu dikelola untuk lebih bagus lagi. Nggak ada? Nggak ada. Oke, ya sudah. Teman-teman, kalau tidak ada yang dibicarakan lagi, kami seluruh badan pengurus yang ada di sini, yang hadir sih ada saya, Mas Astron, Kapten Ucok, dia lagi ngobrol di situ. Mengucapkan terima kasih, dan karena sekarang sudah ada grup, nanti kalau ada update-update, kita akan share di grup, dan secara berkala kita akan adakan laporan mengenai dana-dana ini. Itu, dan sebenarnya pembentukan pengawas atau pengamat kalau dari versi kita gitu ya, kita akan bicarakan gitu. Tetapi mungkin akan kita mulai dengan pengamat dulu, nanti kalau pengamat itu terus dijadikan pengawas seperti yang diinginkan oleh para peserta, atau kalau para peserta menginginkan ya kita bisa jadikan juga gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Salam koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.